Bung Ferry langsung ditanggapi pernyataan Rocky Gerung mengenai menjual IKN ke Cina itu yang dianggap berita bohong oleh salah satu pelapor ke Baris Krim Polri. Yang tahu soal proses dan apa jual beli itu ya kan tentu tidak publik, tentu penyelenggara negara. Tidak lumrah dalam sistem presidensial bahwa itu kan bilang saya goblok biasa aja. Namanya orang berperspektif berbeda, enggak apa-apa. Niurna bilang saya goblok, tidak terdidik, dosen tidak becus, enggak apa-apa, tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Artinya mencari-cari pasal, Bang? Iya, pasti cari-cari pasal itu. Kalau kan sudah terbukti, pasal penghinaan presiden gak nemu, dicarikan yang lain. Ini sudah ada yang ngasih masukan ke publik apa yang harus dilakukan. Kalau dilihat sejarah sistem presidensial, amati deh. Semakin demokrasi presidennya, dia tidak akan memenjarakan lawannya. Siapa yang tidak menghina Joe Biden sekarang? Siapa yang tidak pernah menghina Donald Trump? Siapa yang tidak pernah menghina Obama bahkan gitu ya? Siapa yang tidak pernah menghina SBY kecuali urusan pribadi baru dia laporkan? SBY itu digambar kerbau, dalam badan kerbau itu tulisan SBY dimasukkan ke kolam, tapi tidak pernah melaporkan. Laporannya itu soal pribadi. Satu kasus ada, Bang. Tapi bukan SBY. SBY langsung. Tidak, SBY yang melaporkan itu, SBY melaporkan itu terkait dengan urusan pribadi keluarganya yang dihina. Iya, silakan buktikan. Kalau dia melaporkan duduk itu persoalannya Bu Irma. Kasus SBY itu tapi tidak. Dalam hal ini kita bisa Silakan. ya. Saya terus terang tidak tertarik untuk membicarakan ini dalam konteks persepsi hukum. Ya. Tetapi sebagai negara hukum, kita harus menghargai proses-proses yang terjadi. Soal apakah nanti ada kebenaran dalam tuduhan Rocky atau ada kebenaran atas keberatan masyarakat yang melapor, biarlah hukum yang berbicara itu kalau menurut saya. Saya tidak tertarik di sana. Ya. Tapi saya mau mengupas soal ini supaya kita mengupas soal Rocky ini bukan Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Once and for all. Pertama siapa dia? Kan kita harus tahu dulu ini barang. Bagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Ya. Untuk berhasil menjadi seorang pedagang kata-kata, dia menggunakan atribut-atribut tertentu sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak. Baik secara formal maupun informal. Korelasinya apa, Bang? Dengar dulu, kan kita mau mengetahui dulu nih duduk perkara, kan untuk mengetahui alasan di belakang kenapa ini terjadi, implikasinya, kan kita harus tahu dulu siapa yang kita bicarakan ini. Jadi saya melihat, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky, setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia, bahkan sampai tahun 2009 saya masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia, bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang, yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana nih, Bang, maksudnya, Bang? Dengar dulu dong, makanya saya bicara dulu. Lalu poinnya, Bang. Pasti pesanan orang yang berbeda dengan Jokowi dengan pemerintah. Oposisi. Karena hanya itu. Ya. Jadi dia punya pasar sendiri. Rocky ini. Sehingga kata akademisi, sehingga mandat akademisi tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi
Dia adalah seorang oposan. Dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak bang, Ya, yang melabel itu halayak bukan. loh iyalah, bukan dan dia yang menikmati tidak bersangkutan. pernah menyanggah itu kan. Ya, kenapa tidak bilang saja dia influencer atau sosial analis atau apa gitu. Karena saya begini ya, dia belajar filsafat pun, kan S1 ya, tidak jelas filsafatnya yang mendalamnya di bidang apa. Dan bagi saya seorang filsuf, itu adalah orang yang menghasilkan pemikiran, analisa yang mendalam. Menjawab persoalan-persoalan yang keluar dengan kata-kata kedamaian. Di mana ada filsafat dalam sejarah sejak Socrates, Plato yang pernah mengeluarkan kata-kata kayak begini? Di mana adakah itu? Di negara manapun itu. Tidak ada satupun yang saya tahu seorang filsuf mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini. Nggak bermartabat. Kalau sejuk puja-puji didengarkan Loh, tidak bang? Saya kan juga tidak bilang dia harus memuja-muji. Jadi satu hal dulu nih, satu-satu ada 3 poin kalau menurut saya. Jadi pribadi Rocky ini, ya, karena kita tidak pernah mendengar dia secara serius mengkritisi Prabowo, misalnya soal bagaimana Prabowo mengelola Kementerian Pertahanan, soal food estate, pembelian pesawat bekas. Kapan kita pernah mendengar Rocky? Dia hanya fokus pada satu, presiden, dan lebih jelek lagi, presiden secara pribadi. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi mari kita akan letakkan Rocky ini sebagai orang yang memang menggunakan demokrasi kita ini sebagai tempat cari makan. Itu saja kalau menurut saya. Jadi mau dengar dia ya dengarlah. Mungkin dia seperti sama dengan Ade Armando, sama dengan yang lain gitu jadi ya. ke Ade Armando Jadi ini. nggak ada bedanya. Yang kedua konteksnya. Konteksnya ini kan dia bicara ya, katanya pada suatu pertemuan dengan buruh membahas tentang Omnibus Law. Ya. Ini hak demokrasi. Kritik yang disampaikan silakan. No problem at all with that. Tidak ada masalah sama sekali tentang itu. Silakan. Ya. Tetapi yang terjadi di situ kalau menurut saya bukan analisis tentang Omnibus Law. Bukan analisis tentang proses, bukan bagaimana dia mencerahkan hal-hal yang merugikan buruh. Yang terjadi di situ adalah menurut saya penghinaan, ujaran kebencian dan hasutan. Kenapa? Karena dia katakan pemerintah mari kita cari gara-gara. Padahal dia bicara demokrasi. Dalam demokrasi kita tahu yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Lantas kenapa seorang presiden saja yang disebut bajingan? Dari mana logika berpikirnya? Konteks itu. Nah, kalau mau bicara hukum, kalau sampai aksi buruh 10 Agustus melahirkan kerusuhan, si Rossi lagi nih, Rocky bisa ditarik dalam bentuk penghasutan. Jadi dia harus berdoa ini kalau memang dia punya agama. Jangan sampai ada kerusuhan 10 Agustus. Karena itu akan bisa dipakai sebagai hasutan. Karena dalam pidatonya dia itu dia menghasut orang untuk mencari gara-gara. Yang menurut dia menjadi jalan terbaik. Supaya rakyat didengar. Sekalipun bang, mohon maaf bang, kata BJG itu sudah diklarifikasi Rocky sebagai Nah. penarik itu bang ya, penarik Nah, kuda disinilah. itu bang ya. Perdebatan yang Makanya biasa. menurut saya begini, habis dia tahu respon orang, dia buka Google. Ketika Anda ketik kata bajingan di Google, itu langsung keluar tuh tulisan Kompas, bicara tentang sejarah kata bajingan itu. Itu kan sudah mengalami pergeseran makna. Dulu memang tuh singkatan ada cerita. Dulu kan nggak semua punya alat angkut, sehingga ini kayak kusir gitu yang membawa lama-lama berubah. Tidak bisa dia pakai itu sebagai justifikasi. Bagaimana mungkin dia mengkritik dengan memuji? Ini kan kontradiksi logis dalam pernyataan dia. Apalagi ketika kemudian dia mencoba memisah antara mengkritik Jokowi dan sebagai pribadi. Kalau presiden yang dikritik sebagai lembaga, presiden nggak bisa tolol karena dia institusi. Yang bisa tolol itu orang. Pribadi. Yang bisa berbohong itu orang. Kalau lagi Bukan live lembaga. kalau lagi live agak susah nih kita sensor ya bang. Kalau lagi live gini agak susah kita Ya sensor. memang ya, Bang. saya sengaja. Oke, Bang Deddy. Jadi Satu poin lagi ada bang. problem kita ini adalah begini. Apa memang yang seperti gini yang mau kita wariskan sama anak-anak muda ini? Karena Rocky itu punya pendukung tersendiri. Orang-orang yang memang membenci berseberangan dengan pemerintah atau kelompok yang ada di pemerintahan. That's it. Itulah pasarnya Rocky. Tapi saya mau tanya Rocky, kalau benar-benar dia seorang manusia yang punya kesadaran sosiologis, ya, kesadaran historis, pantas nggak sih Rocky, lu ngomong begitu? Saya aja kalau orang tua saya dia ngomong begitu, sampai kalian kubur saya kejar, jujur.
Kalau bapak saya dia ngomong begitu, saya mau bertaruh nyawa, jujur aja. Oke. Ya, jadi kita harus menempatkan ini Ya. sebagai adalah persoalan. Oke lah, kita bicara mengkritik. Apakah memang begini harusnya? Etis atau tidak gitu Ya, ya? itu masalah etika, masalah fatsun. Jadi jangan dipakai, apalagi perbandingannya Joe Biden dan segala macam. Karena sistem nilainya berbeda, Pak. Sosiologinya berbeda, sejarahnya berbeda. Nggak bisa kita copy paste kebiasaan Amerika menghina presidennya karena mereka sangat liberal, individualis, disamakan dengan kita. contohkan juga SBY tadi, Pak. Ya, SBY oke, ya. Makanya SBY sebagai pribadi SBY itu ada 3 oke, ya, kasus Pak. dia ngadu. Tapi kasus yang si pembawa kerbau itu juga akhirnya ada masalah hukum dan orangnya meninggal loh. Ya, jadi saya kira oke lah. Tadi kalau pelajaran dari kasus SBY adalah bahwa masalah pribadi. Oke. Ya, yang dilaporkan ke Tapi polisi. abang sepakat bahwa ini persoalan etik ya. Oh, bagi saya Persoalan yes, etik Kerbaunya diselesaikan persoalan secara etik. etis, kan? Tetapi dengan catatan, kalau sampai terjadi kerusuhan 10 Agustus itu adalah penghasutan bagi Bagi saya. saya kalau terjadi kerusuhan, penyelenggara negara, aparat keamanan tidak bekerja dengan baik. Oh, Dari mana dulu. sudah berhari-hari tidak ada rusuh Loh, kok? gini. Jadi makanya ini kan nanti bisa bila Ya. diuji kan kita berandai-andai nih. Belum tentu terjadi juga, Bos. Ini tuduhan kepada negara, Bang. Oh, Kalau terjadi kerusuhan setelah ucapan Rocky berhari-hari, negara yang sedang membuat kerusuhan. Oh, tidak. Saya jamin. Ya, jangan Anda menjamin, Anda bukan Tuhan. Ya ntar dulu, kita punya proses hukum. Nanti kan dibuktikan di sidang. Kerja-kerja negara seperti Nanti kan ini sudah dibuktikan banyak di sidang. contohnya, Bang. Loh gini lah, Anda ahli hukum. Biarlah nanti hukum yang bicara, jangan Tadi jamin-jamin. kata etis. Anda kan belum tahu. Tadi soal etis. Loh, Kok saya bilang ini diselesaikan soal gitu? etis, tetapi ini kalau sampai terjadi sesuatu, ya ada dalam pernyataan Rocky yang panjang Ini itu kan ada abang sedang konteksnya. mengumumkan Oh, iya. kepada orang-orang yang Ya. benci Rocky, mungkin Oh juga tidak, diantaranya itu adalah asumsi Anda. Iya, makanya